Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi solih-solihah. Gimana kabarnya? Sehat semua ya nak? Amin. Sudah pada mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah? Nah, kalau sudah, mohon persiapkan alat tulisnya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Yuk angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik IPA dengan KD 3.1. Adapun materi pokoknya ialah 1. Organ gerak pada hewan. 2. Organ gerak dan fungsi pada hewan vertebrata. 3. Organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Bu Guru harap setelah menyaksikan video pembelajaran ini, soleh-solehah semua mampu menjelaskan organ gerak pada hewan, mampu menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata, dan mampu menyebutkan gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apakah solih-solihah tahu apa itu bergerak? Ya, benar. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Soleh-solehah semua, coba kita amati pergerakan manusia dan hewan berikut ini. Manusia dan hewan tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, memanjat, dan lain-lain. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu 1. Alat gerak pasif berupa tulang. 2. Alat gerak aktif berupa otot. Tahukah soleh-solehah semua kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Iya benar, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat manusia dan hewan dapat bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Bagaimana soleh-solehah? Sampai di sini sudah paham? Baiklah, kalau sudah, mari kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Vertebrata, 2. Invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang.
Misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, dan lain sebagainya. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang, cacing, siput, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang coba Solih-Solihah perhatikan yang pertama contoh hewan vertebrata. Kelinci dan gajah. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Hewan invertebrata, yaitu belalang. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Karena gerakan otot itulah yang membantu cacing tanah bergerak hingga menembus ke dalam tanah. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, dan lain sebagainya. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Untuk tugasnya, tuliskan masing-masing 2 contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata beserta alat geraknya. Contoh: hewan vertebrata, ikan bergerak dengan sirip. Hewan vertebrata, siput bergerak dengan otot perut. Paham ya Soleh-Solehah? Untuk tugasnya ditulis di buku latihan ya nak. Difoto, kemudian kirim ke WA Bu Guru ya. Bu Guru tunggu paling lambat pukul 17.00. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap Soleh-Solehah semua paham ya dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Terima kasih Solih-Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.